kita harus tunduk dengan sunnah. Ya akhi, ini sunnah Nabi. Coba lihat orang rasionalis. Suatu ketika saya berdialog di antara seorang rasionalis, apa kata dia? Pak Ustadz, kita tidak bisa titik temu. Kenapa? Saya orang rasionalis, Ustadz orang hadis. Oh gitu. Tapi saya mau tanya, menurut antum, ana pakai otak atau tidak ngomong tadi? Antum jangan ngomong antum rasionalis, ana tak rasionalis. Ana mau bicara, menurut antum, ana mengeluarkan hadis pakai otak atau tidak? Kalau antum bilang tak pakai otak, sebenarnya antum tak punya otak. Justru dengan ini menunjukkan anak punya otak. Anak cuma tidak mau pakai logika. Sebab ketika orang-orang hadis, orang-orang hasar, para ulama kita mendahulukan dalil, menunjukkan kecerdasannya. Kalau dia mau logika, logikanya tidak terbantahkan, berbeda dengan logika filsafat. Logika filsafat itu sekali benar, 2 kali salah, 3 kali gila. Coba filsafat Aristoteles antum amalkan, tak bisa antum amalkan, ikhwan. Kalau ingin kebenaran yang mutlak, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan, mulailah mencari. Coba antum ragukan bapak antum. Pak, saya sudah belajar filsafat, Pak. Dulu saya yakin bapak-bapak saya, tapi kata Aristoteles, kalau ingin lebih yakin, buang keyakinan itu. Jadi saya ragu bapak apa bapak saya atau bukan? Coba, tak bisa diamalkan. Lalu saya katakan, menurut antum bagaimana? Anak itu bukan pakai akal. Oke, anak ingin ukur kehebatan akal antum. Sampai gitu. Sebenarnya akal manusia itu dalam masalah dunia ini pun, dia tidak lebih dari masalah buang angin, Pak. Kalau akal itu dibanding dengan syariat, akal itu hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dipecahkan. Bisa dipecahkan. Bagaimana masalah besar dalam syariat ini? Coba lihat. Orang bau sholat, tiba-tiba buang angin. Berwudu atau bukan? Kenapa dia tidak cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal, apa hubungan muka antum, tangan antum, kaki antum, kepala antum? Orang tempat keluarnya lain yang antum cuci. Menurut akal seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci. Tapi ketika antum mencuci tempat keluar, antum sholat, apa kata orang? Gila antum. Tak wuduk lagi tak ini. Tapi mengatakan wuduk itu siapa? Syariat, bukan akal. Perhatikan itu. Lemah akal ini. Tunduk dalam masalah buang angin aja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan otak. Tak bisa ya akhi. Allah sudah sebutkan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada akal. Akal ini sangat lemah. Angin ada, bentuk angin tak ada yang tahu. Masuk dalam minyak jadi minyak angin, masuk kereta, kereta angin, masuk dalam badan, masuk angin, kentut keluar angin. Tak ada yang tahu namanya bentuk angin. Akal kita terbatas, tidak bisa kita jangkau. Maka kembalikan kepada, karena tingginya syariah, maka agungkan. Ketika hadis sudah datang, antum tidak punya pilihan yang lain, tidak punya. Harus kembali, karena ini tuntunan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang telah menyelamatkan umat terdahulu, sunnah Nabi SAW. Karena orang Islam tidak perlu filsafat. Memang ahli filsafat dari dulu sudah ada. Sampai-sampai mereka katakan yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan adanya. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita adakan? Entah? Bingung bercakap. Yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan yang tidak ada itu ada. Sedangkan tidak ada itu perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Yang tak ada bagaimana kita katakan ada? Apa maknanya itu? Bingung orang mengartikan maknanya. Tapi maksudnya itu adalah kehancuran tidak ada. Sebab kehancuran alam semesta ini, dari yang ada menjadi hilang, itu mustahil. Akhirnya mereka mengingkari apa itu? Hari kiamat. Keluarlah teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori Black Hole lah, semuanya lahir nanti masuk ke lubang kecil. Mana lubang itu? Ada lubang di alam semesta ini yang menyedot semuanya masuk ke lubang itu, sehingga habis semua barang yang ada, semua gravitasi saja. Khayal. Tapi kita yakin karena orang barat ngomong.
Allah ngomong kita tak yakin. Lihat kelemahan kita. Ingat Rasul sudah katakan. Bukti kita iman, kita cinta pada Rasul, kita dahulukan. Tidak, saya yakin kepada kalau Rasulullah. Tapi kan tak masuk akal. Yang tak masuk akal bukan berarti, yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tak masuk akal. Dia tak bisa dicerna akal. Tapi orang selalu mengatakan tidak masuk akal.